Kegiatannya menulis Alkitab animasi. Alkitab itu diterbitkan di dalam negeri melalui Amazon. Warga negara Chinese dia ini. 1 istri, 2 anak ya. 1 putra dan 1 putri. Dia ini asli keturunan Chinese, suami istri. Tanpa ragi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Siswanto Pujakusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat-Nya jualah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani, lebih-lebih nikmat umur, sehingga kita masih bisa bertemu melalui channel kecil ini, bermuajahah, bersilaturahmi. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pedagang sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dari kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja ya ke video pembahasan kita. Berikut akan saya bacakan ya, rahasia terbesar dari tanpa ragi ini, si penghujat Islam ini, identitasnya ya, ciri-cirinya. Kenapa si tanpa ragi ini setiap kali dia mengambil video tidak pernah menampakkan wajahnya ya, tidak pernah berani menampakkan wajah aslinya. Dia hanya menggunakan animasi karena dia ini sangat takut ya, sangat takut kalau identitasnya itu diketahui oleh banyak orang ya. Setelah saya selidik, setelah saya cari, dan akhirnya saya ketemukan ya, tanpa ragi ini memiliki 2 akun FB ya, Facebook, dan juga memiliki 3 akun IG dengan nama yang sama, foto yang sama. Ada juga dengan foto yang berbeda ya. Saya temukan nama dia ini aslinya R ya, R bla 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 bla. Pendidikannya teknik sipil ya, di salah satu Universitas Jakarta. Warga negara Chinese dia ini. Si tanpa ragi ini warga negara Chinese, 1 istri, 2 anak ya, 1 putra dan 1 putri. Kegiatannya menulis Alkitab animasi, membuat film kartun dan animasi juga. Alkitab itu diterbitkannya sendiri ya. Dia menulis Alkitab, membuat Alkitab, diterbitkan sendiri di dalam negeri dan juga di luar negeri. Dia menerbitkan Alkitabnya ya melalui Amazon. Dan juga dia melakukan Kesha multimedia. Dan juga telekomunikasi IT. Ya.
situs YouTube-nya dulu adalah L bla 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 T bla 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 com ya. Terus open Blibrika tanpa rapi ini itu bla 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 dengan bumbu-bumbu lainnya, yaitu FB lah, IG lah ya kan. Dia ini asli keturunan Chinese, suami istri. Kenapa dia takut sekali identitasnya diketahui? Karena pernah ya suatu ketika dia buka room dan ada seorang debater masuk ke roomnya dan berdebat dengan dia. Si Tan Paragi ini menginterogasi habis-habisan si pendatangnya ini, tamunya ini ya, menginterogasi tamunya, menanyakan nama, alamat, ini itu, pekerjaan segala macam ya. Nah, setelah diberitahukan oleh tamunya ini, si tamunya ini bertanya balik kepada si Tan Paragi ini. Karena ketakutan si Tan Paragi ini tidak mau diketahui identitasnya, di-kick si tamunya ini oleh si Tan Paragi ini, saking ketakutannya. Itulah ya rahasia si Tan Paragi ini. Dan beberapa bulan yang lalu Tan Paragi ini pernah menghapus dua video di akun YouTube-nya ya, yang isinya termasuk itu hujatan yang menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Di situ dia melakukan demonstrasi penghapusan video. Tan Paragi ini melakukan demonstrasi penghapusan video bukan tanpa alasan ya, karena dulu channel YouTube-nya pernah di take down, oleh pihak YouTube, pernah menghilang. Namun nggak tahu kenapa channel YouTube-nya dia bisa muncul lagi. Dulu pernah di take down oleh YouTube, pernah menghilang, dan kalau kita cari di kolom pencarian tidak akan pernah diketemukan. Semua videonya pun sudah dihapus. Namun sebetulnya tujuan dia menghapus video itu bukan karena video hujatan itu, tetapi karena dia merasa terancam karena identitasnya telah diketahui, ya kan. Jauh sebelumnya pernah ada orang yang menyelidik identitasnya, melacak identitasnya, dan pihak yang berwajib pun telah mengetahui identitasnya. Maka dari itu dia merasa ketakutan, lalu dia meminta maaf dan menghapus dua video di channelnya. Karena Tan Paragi ini luar biasa, penghujat yang luar biasa ya. Dia termasuk, ini lebih parah dari Paul Zong, lebih parah dari Sebelin Ibrahim, lebih parah dari Rudi Simamora ya kan. Kalau Rudi Simamora langsung azabnya itu kena melalui manusia kan, melalui hamba Allah kan. Dia sekarang di penjara, sama halnya dengan si Muhammad KC ya. Itu juga penghujat Islam, penghujat Allah, menghina Rasulullah. Kalau si Tan Paragi ini saya rasa dia sudah kena azab ya, sebab sudah seminggu lebih dia ini menghilang tanpa kabar. Yang ada di akunnya itu, yang di channelnya itu video-video orang lain ya. Itu adalah rekan-rekannya, karena dia dulunya dia itu mempunyai banyak sekali rekan ya, mempunyai banyak sekali anggota. Saya yakin dia sudah kena azab. Tadi barusan saya cek di channelnya, dia belum mengupload video. Biasanya dia mengupload video itu 2 hari sekali. Kemarin dia mengupload video, hari ini belum, berarti besok dia pasti mengupload video. Nah, besok akan kita cek
video apa yang diuploadnya, apakah masih tentang hujatannya, apakah dia masih menghujat Islam. Tapi yang saya rasa, saya yakin 100% bahwa itu bukan Tanpa Ragi. Itu adalah timnya ya, yang disuruh oleh Tanpa Ragi sebelum Tanpa Ragi menghilang, sebelum Tanpa Ragi meninggal. Sebab itu kan tantangan Tanpa Ragi. Tanpa Ragi menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengazab Tanpa Ragi ini sebelum akhir tahun 2022, ya kan. Hinaan dia sungguh keji ya. Dia berkata begini di dalam videonya, jika Tanpa Ragi sebelum tahun 2022 berakhir dia mati, berarti dia kena azab. Tapi jika sampai tahun 2002 berakhir dan masuk tahun 2023 dia masih hidup, berarti Allah tidak mengazabnya, katanya. Berarti Allah tidak mampu mengazabnya, kata Tanpa Ragi. Karena apa, kata Tanpa Ragi? Dengan sangat sombongnya dia mengatakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan, kata Tanpa Ragi. Nah, ini luar biasa hujatannya ini. Yang dikhawatirkan begini ya, seandainya Tanpa Ragi ini benar-benar tidak diazab sampai akhir tahun 2022 ini, dikhawatirkan dia semakin merajalela, dia semakin menjadi-jadi, dia semakin gila, ya kan. Itu yang kita takutkan. Dia semakin menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasulullah. Tapi saya yakin Tanpa Ragi ini pasti kena azab ya. Sebab kita tidak rela ya, semua umat Islam seluruh dunia ini pasti tidak rela sesembahan kita dihina, dilecehkan. Doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kita ini termasuk yang terzolimi. Doa yang paling ampuh ialah doanya orang yang terzolimi ya. Makanya saya yakin sekali Allah pasti mengijabah, mengabulkan doa-doa Tanpa Ragi, mengabulkan permintaan Tanpa Ragi untuk segera mengazabnya. Terbukti ini sudah 1 minggu lebih dia tidak ada kabar. Kita nanti cek ya, setelah akhir tahun 2022 ini kita cek, kita buktikan apakah Tanpa Ragi masih hidup atau sudah meninggal. Sebab permintaannya kan kalau bisa sebelum tahun 2022 berakhir dia sudah meninggal, Allah sudah mencabut nyawanya. Itu permintaan Tanpa Ragi ya. Itu video yang disampaikannya ya, hujatannya, tantangannya yang disampaikan di dalam videonya di channel YouTube-nya. Hanya kita buktikan ini kehilangan kelenyapan Tanpa Ragi ini pun masih jadi teka-teki ya. Apakah dia benar-benar meninggal lalu menyuruh rekannya untuk menggantikan dia, atau dia ngeprank kita. Dia berpura-pura terkena azab ya kan. Dia menyuruh rekannya supaya umat Islam ini berburuk sangka, mengira dia betul-betul kena azab kan. Padahal dia belum kena azab, cuma dia ingin menyembuhkan diri bahwa supaya umat Islam ini berburuk sangka ya kan. Tanpa Ragi kena azab, Tanpa Ragi kena azab. Nah, padahal dia tertawa di belakang layar, dia tertawa mengatakan umat Islam bisa ditipu, katanya kan. Katanya saya masih segar bugar, dibilangnya kena azab. Nah, bisa jadi atau memang benar-benar kena azab. Untuk menutupi rasa malunya ya kan, dia menyuruh rekannya untuk membuat video di channelnya, di akun YouTube-nya. Karena saya yakin ya, Tanpa Ragi ini kan punya tim, pasti saya yakin timnya ini pasti tahu email Tanpa Ragi ya kan, tahu passwordnya. Makanya rekannya itu, temannya itu, timnya itu bisa masuk ke channel dia untuk mengupload video kan, walaupun melalui laptop masing-masing ataupun HP masing-masing pasti bisa, asalkan tahu email dan sandinya begitu. Yang jadi masalah kan, yang jelas ya, ini dari animasinya pun sudah berbeda, dari suaranya pun berbeda begitu. Oke lah, untuk selanjutnya ya kita tunggu saja kabar terbarunya dari Tanpa Ragi ini.
apakah benar-benar dia terkena azab atau tidak. Allahu alam ya, hanya Allah yang tahu itu. Kita hanya bersyariat, kita hanya menegakkan kebenaran Islam. Kita hanya tidak rela, tidak terima Tuhan kita dihina. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu dari saya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada saudara-saudara saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan itu mutlak dari kekhilafan saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.